Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yunita Milaria Irik Asa, Program Studi Pendidikan IPA Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang metabolisme. Nah, jadi metabolisme itu adalah segala proses reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, teman-teman, kita juga perlu mengetahui bahwa metabolisme itu mempunyai fungsi secara umum, yaitu yang pertama, untuk memperoleh energi kimia dari degradasi sari makanan untuk energi solar. Dua, untuk mengubah dan menggabungkan unit-unit pembangunan menjadi makromolekul. Metabolisme juga terbagi menjadi dua proses, yaitu ada anabolisme dan ada juga katabolisme. Sekarang kita akan membahas tentang anabolisme. Jadi, anabolisme itu adalah proses pembentukan senyawa dari kompleks ke senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Jadi, anabolisme ini memerlukan energi dari luar cahaya, yaitu fotosintesis, dan energi kimia, yaitu kemosintesis. Jadi, teman-teman, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang fotosintesis. Nah, jadi teman-teman, fotosintesis itu adalah proses sintesis atau proses penyusun senyawa organik dari senyawa anorganik dengan bantuan energi cahaya matahari. Nah, ada juga reaksi umum fotosintesis, yaitu 6CO2 tambah 6H2O dan menghasilkan C6H12O6 tambah 6O2. Nah, jadi 6CO2 berasal dari reaksi gelap, 6H2O berasal dari reaksi terang, dan C6H12O6 merupakan hasil dari reaksi gelap, dan 6O2 merupakan hasil dari reaksi terang. Ada juga tempat berlangsungnya fotosintesis, yaitu kloroflas. Kloroflas itu merupakan suatu kelompok plastida yang berada pada daun. Nah, jadi reaksi fotosintesis itu kita dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu yang pertama reaksi terang dan yang kedua reaksi gelap. Nah, di sini teman-teman kita akan membahas satu persatu. Baik teman-teman, pertama kita akan membahas tentang reaksi terang. Nah, reaksi terang ini masih dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu siklik dan non-siklik. Nah teman-teman, pertama kita akan membahas tentang siklik. Jadi reaksi terang yang siklik ini, dia hanya membutuhkan satu fotosintesis. Nah, ketika cahaya matahari atau foton terjadi eksitasi elektron, dia akan melepaskan elektron dan diterima oleh akseptor elektron primer. Setelah diterima oleh akseptor elektron primer, elektronnya ditransfer lagi ke protein ferredoksin, ditransfer lagi ke sitokrom kompleks, dan sitokrom kompleks ditransfer lagi ke plastosianin. Dan elektronnya balik kembali ke fotosintesis 1. Nah, sehingga ini disebut dengan siklik atau putar. Nah, teman-teman, jadi siklik ini hanya menghasilkan atau membutuhkan ATP. Nah, teman-teman, sekarang kita membahas reaksi terang yang kedua, yaitu non-siklik. Nah, jadi non-siklik ini kita membutuhkan dua fotosintesis. Ada fotosintesis 1, ada juga fotosintesis 2. Pertama, foton 1 dan foton 2 akan sama-sama masuk ke fotosintesis 1 dan fotosintesis 2. Sekarang kita mulai dari fotosintesis 2. Nah, fotosintesis 2 tereksitasi dan diterima oleh akseptor elektron primer dan berlanjut ke plastequinum, berlanjut lagi ke sitokrom kompleks, berlanjut lagi ke plastosianin. Nah, di situ kita akan berhenti dan kembali ke fotosintesis 1. Nah, jadi fotosintesis 2 sudah kena foton, otomatis fotosintesis 1 juga sudah kena foton. Nah, ketika fotosintesis 1 kena foton, elektronnya tereksitasi
dan diterima oleh akseptor primer. Di-over elektronnya ke perodoksin. Di-over lagi ke protein ini dalam bentuk NADP. Nah, di NADP inilah elektron akan ketemu dengan NADP+, sehingga terbentuklah NADPH. Nah, berarti elektron di fotosintesis 1 akan hilang dan tidak stabil. Tetapi dari fotosintesis 2 elektronnya ke fotosintesis 1 sehingga dia stabil. Nah, sekarang ketika elektron bergerak dari fotosintesis 2 ke fotosintesis 1, terjadilah proses transfer elektron dan menghasilkan ATP. Nah, di fotosintesis 2 elektronnya hilang, otomatis dia membutuhkan elektron. Nah, karena dia membutuhkan elektron, akhirnya di sekitar fotosintesis 2 ada air, dia akan mengambil elektron dari air yaitu oksigen. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang reaksi gelap. Nah, reaksi gelap itu merupakan tahapan reaksi fotosintesis yang tidak tergantung pada cahaya matahari. Nah, reaksi gelap ini disebut juga dengan siklus Kelvin-Benzo. Yang dibutuhkan dalam reaksi gelap itu adalah ATP dan NADP yang berasal dari reaksi terang serta molekul CO2. Nah, tempat terjadinya reaksi gelap berada di stroma. Nah, reaksi gelap ini dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, karbosilasi. Nah, siklus ini memasukkan molekul CO2 dengan menautkannya pada gula dengan 5 karbon yang disebut ribulosa bisfosfat atau disingkat dengan RUBP. Nah, enzim yang mengkatalis adalah RUBP karbosilase atau Rubisco. Produk reaksi ini ialah molekul berkarbon 6 atau 6C yang tidak stabil dan kemudian membentuk 2 molekul 3 fosfat gliserat atau PG. Yang kedua, reduksi. Nah, masing-masing molekul 3 fosfat gliserat menerima gugus fosfat baru yang berasal dari ATP. Nah, sehingga terbentuk 1,3 bisfosfat gliserat. Selanjutnya, 1,3 bisfosfat gliserat mengalami reduksi dengan cara mendapatkan sumbangan sepasang elektron dari NADP menjadi 12 molekul fosfoglyceraldehida atau PGAL. Nah, PGAL ini memiliki energi potensial di mana 10 molekul PGAL digunakan untuk reaksi di fase ketiga atau regenasi. Dan sisanya digunakan untuk bahan baku glukosa dan karbohidrat yang lain seperti amilium atau pati, sukrosa, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu fase regenerasi. Nah, 10 molekul PGAL disusun menjadi RUBP dengan menambahkan fosfat dari ATP yang digunakan untuk siklus selanjutnya. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut dengan kemosintesis. Nah, kemosintesis itu adalah peristiwa penyusun pembentukan zat dari senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Nah, kemosintesis ini kita dapat diartikan sebagai salah satu bentuk asimilasi karbon, direduksi CO2, dan berlangsung dalam kondisi gelap. Nah, kemosintesis ini terjadi pada bakteri nitrifikasi, bakteri belereng, bakteri besi, serta bakteri hidrogen. Nah, teman-teman, sekarang kita membahas tentang katabolisme, karena tadi kita sudah membahas tentang anabolisme. Nah, jadi katabolisme itu merupakan proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Nah, teman-teman, jadi katabolisme itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob.
Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu. Nah, sekarang respirasi aerob. Nah, jadi respirasi aerob itu membutuhkan oksigen bebas. Nah, oksigen bebas itu merupakan penerima hidrogen yang terakhir. Nah, respirasi aerob ini berlangsung melalui 4 tahap, yaitu yang pertama, glikolisis, yang kedua, dekarboksilasi oksidatif asam pirufat, yang ketiga, door Krebs, yang keempat, sistem transfer elektron. Nah, yang berikut respirasi anaerob. Nah, respirasi anaerob ini merupakan respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Nah, respirasi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu, fermentasi asam laktat, dua, fermentasi alkohol. Nah, teman-teman, ini kita akan membahas satu persatu. Nah, pada proses ini diawali dengan pengubahan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Nah, pada proses ini tahapan glikolisis sehingga dihasilkan 2 molekul ATP. Nah, setelah proses glikolisis tidak berlanjut ke tahap dekarboksilasi oksidatif, tetapi ke 2 asam pirufat, dia akan berubah menjadi 2 molekul asam laktat. Nah, jadi fermentasi asam laktat akan menghasilkan 2 ATP dan 2 asam pirufat. Fermentasi alkohol. Nah, fermentasi alkohol ini juga akan menghasilkan 2 ATP. Nah, fermentasi alkohol salah satunya adalah terjadi pada saat membuat tipe di mana hasil akhirnya akan menghasilkan alkohol atau etanol. Nah, proses fermentasi ini sama dengan proses fermentasi asam laktat. Nah, setelah proses glikolisis tidak berlanjut ke tahap dekarboksilasi oksidatif, namun 2 molekul asam pirufat akan diubah menjadi 2 molekul asetaldehid, kemudian akan diubah menjadi 2 molekul etanol. Nah, jadi hasil akhir dari fermentasi alkohol akan menghasilkan 2 ATP, 2 CO2, dan 2 etanol. Sekian penjelasan dari saya. Salam dan bahagia.